Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan proyek 3 kolaborasi, yaitu PPKN, Sejarah, dan Informatika. Nah, kelompok kami disuruh cari 30 tarian dari berbagai provinsi loh. Wah, kayaknya asik banget nih cari-cari tahu tentang berbagai tarian dari macam-macam provinsi. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Nur Zazila Akub, saya sendiri Zalfa Fatliala Jompo, Muhammad Nabil Oli, Radit Putra Tahara Hubu, Adinda Sri Aprilia Lamusu, Irfa Derajat Putra Muhlisa, Amelia Ramadhani Ibrahim, dan Muhammad Akmal Nur Rahman Yusuf. Wah, kayaknya ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih, Masya Allah. Nah, pasti kalian udah penasaran kan tarian apa aja sih yang ada di Indonesia? Jadi, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tarian dari berbagai provinsi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Zalfa Fatliala Jompo. Nah, di sini ada gambar pertama nih. Pasti kalian udah gak asing kan dengan nama provinsinya? Yap, Provinsi Bali. Nama tari dari Provinsi Bali ini yaitu Tari Legong. Wah, namanya unik banget nih. Nama Tari Legong berasal dari kata dalam bahasa Bali, yaitu leg, yang berarti gerakan tari yang luas, serta kata gong yang diambil dari unsur alat musik tradisional gamelan. Wah, bagus banget tarian dari Bali ini. Lanjut, kita ke Tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Pasti kalian tahu kan Sulawesi Selatan itu di mana? Yap, dari Makassar. Salah satu tari yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah Tari Kipas Pakarena. Tarian ini sering ditampilkan untuk mempromosikan pariwisata dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, jadi tarian ini untuk mempromosikan hasil-hasil pariwisata yang ada di Makassar loh. Wah, unik banget kan tarian ini. Lanjut, kita ke Provinsi Banten. Tarian Grebek Terbang Gede. Wah, namanya panjang banget ya. Tarian ini adalah hasil dari penggabungan seni pencaksilat Banten dan kesenian Terbang Gedeng asal Serang. Terbang Gede sendiri merujuk pada nama alat musik rebana yang ukurannya besar. Wah, tarian dari Banten ini gabungan dari seni pencaksilat loh dan hasil-hasil kesenian. Unik banget kan tarian-tarian di Indonesia. Baik, yang keempat ada Tari Saman. Tari Saman ini berasal dari Aceh. Pasti kalian gak asing kan dengan Provinsi Aceh. Tari Saman sendiri berasal dari Aceh yang kemudian akan dibawa langsung oleh Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Zazila Akub. Untuk Nuja, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lia. Yang kelima ada tarian ngeronjeng yang berasal dari Jakarta. Seni tari yang diadaptasi dari musik Ajeng, yaitu musik gamelan atau tetabuhan. Biasanya digunakan dalam mengiringi upacara pengantin Betawi dalam upacara adat pernikahan. Yang keenam ada Tidi Lo'o Ayabu yang berasal dari Gorontalo. Tarian Tidi di Gorontalo terdiri dari 7 jenis dan salah satu di antaranya adalah Tidi Lo'o Ayabu. O Ayabu artinya kipas. Makna kipas disimbolkan pada ketegaran seorang ratu rumah tangga dalam melayani suami dan anak-anak serta anggota keluarga lain. Kipas adalah penyejuk, pendingin suasana. Yang ketujuh ada tari poco-poco yang berasal dari Maluku Utara. Gerakan tari poco-poco terinspirasi dari senam para tentara yang bergerak masing-masing 2 langkah dari kiri ke kanan lalu mundur kemudian memutar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Baik, terima kasih Nur Zazila Akub. Saya akan melanjutkan bagian nomor 8 sampai nomor 11. Nomor 8 adalah Bengkulu. Nama tarian Tari Andun. Tari Andun adalah salah satu tari rakyat yang berasal dari Bengkulu. Pertunjukan tari Andun merupakan bagian dari persyaratan wajib dalam pelaksanaan upacara adat nundang tadi. Tari Andun ditampilkan di lapangan terbuka. Nomor 9, Yogyakarta. Nama tarian Tari Serimping.
Tari serimpi berasal dari tradisi keraton. Ini hanya dimainkan di dalam lingkungan untuk acara kenegaraan dan memperingati kenaikan tahta sultan. Tari serimpi ditampilkan oleh 4 orang penari sebagai simbol 4 arah mata angin dan 4 unsur dunia, yakni api, udara, air, dan tanah. Untuk nomor 10 dari Jambi, nama tarian tari liang asak. Tari adat Jambi berasal dari Serolangan. Nama tarian ini adalah tari liang asak yang menggambarkan kegiatan pemuda-pemudi kampung di sawah, terutama ketika menunggal. Arti liang asak sendiri yaitu lubang-lubang kecil di tanah akibat hentakan kayu atau penunggal. 11. Lampung. Nama tarian Canget. Tarian Canget merupakan salah satu tari adat nasional dari Lampung yang oleh para anak muda setempat pada tahun 1042. Tarian ini sering diperagakan ketika terdapat acara yang berkaitan dengan gawai adat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfa Derajat. Baik, terima kasih Dinda. Yang ke-12 ada tari rentak burian yang berasal dari Riau. Tari rentak burian merupakan salah satu bentuk tari tradisional primitif yang berasal dari daerah Talangmama, Kecamatan Ciberida, Inderagiri, Hulu. Tarian tersebut berangkat dari bentuk upacara bulean, yaitu upacara pengobatan bagi masyarakat Talangmama. Yang ke-13 ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring atau tari piring merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau. Piring berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, tari piring biasa ditampilkan sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan atau untuk memeriahkan upacara adat. Yang ke-14 ada tari sepen dari Bangka Belitung. Tari sepen adalah tarian tradisional masyarakat Kepulauan Belitung yang di dalamnya terdapat unsur gerakan pencaksilat. Yang ke-15 ada tari ngantat dendang dari Palembang. Tari ngantat dendang merupakan tari kreasi yang digarap khusus sebagai tari yang menggambarkan iring-iringan pengantin pria dalam pernikahan adat Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Baik, terima kasih Irfa. Yang ke-16 dari Sumatera Utara yakni tari tortor. Tari tortor adalah tarian khas dari suku Batak, Toba yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tarian ini menjadi hal penting bagi budaya dan adat dari suku Batak. Melalui tarian ini, masyarakat Batak mengutarakan segala harapan, doa, dan perlindungan. Karena itu, tari tortor bersifat sakral. Ke-17 dari Jawa Timur yakni tari reok Panigoro. Topeng monster singa menakutkan dengan bulu-bulu merah dibebankan pada penari reok Ponorogo saat pertunjukan. Tarian tradisional ini sungguh mengagumkan karena melibatkan kecakapan fisik dan kekuatan supranatural. Ke-18 dari Kalimantan yakni tari Ayun Pala. Tari Ayun Pala adalah tarian suku Dayak Mualang, Kalimantan Barat, dan merupakan sebuah tarian tunggal tradisional yang disajikan kepada masyarakat Mualang setelah para ksatria Mualang pulang dari mengayau dan membawa kepala musuh yang sudah ia kalahkan sebagai bukti kemenangan tersebut. Kepala hasil kayau mereka hantar dan disambut oleh seorang penari wanita. Ke-19 dari Nusa Tenggara Timur yakni tari Carana. Tari Carana merupakan salah satu tarian yang sangat terkenal di Pulau Timur, Barat, dan Pulau Rote. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara penyambutan tamu penting maupun para rombongan wisatawan yang datang ke sini. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Untuk Akmal dipersilahkan. Terima kasih Amelia. Selanjutnya yang ke-20, Jawa Barat, tari Jaipong. Jaipongan terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin Haji Suwanda sekitar tahun 1976 di Karawang. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Yang ke-21, Sulawesi Utara, tari Maengket.
merupakan salah satu tari tradisional suku Minahasa di Sulawesi Utara. Awalnya ditarikan saat panen sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seiring waktu, tarian ini juga ditarikan pada berbagai acara, seperti pesta pernikahan, festival seni tari, pembangunan rumah baru, dan sebagainya. Yang kedua, Kalimantan Tengah, tari giring-giring. Tari giring-giring adalah tarian tradisional Dayak Kalimantan Tengah yang menggunakan tongkat sebagai atribut tari. Di Kalimantan Selatan, tari ini dinamakan tari guntur. Yang ketiga, Kalimantan Timur, tari Jepen. Tari Jepen merupakan tarian rakyat Kutai. Tarian ini dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Seni tari ini sangat populer di Kalimantan Timur, khususnya kawasan sekitar. Yang keempat, tari Tanggai sendiri adalah ritual persembahan dari masyarakat Buddha di daerah Sumatera Selatan. Dengan membawa sejumlah persembahan yang berisi buah serta berbagai jenis bunga pada zaman dahulu, tarian ini adalah salah satu bentuk akulturasi antara budaya masyarakat asli dan para pembawa agama Buddha dari Cina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabil. Baik, terima kasih Akmal. Selanjutnya yang ke-25 yaitu tari Baksa Kembang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tari Baksa Kembang berasal dari Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu tari klasik. Tari Baksa Kembang merupakan tari untuk menyambut tamu yang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ke-26 ada tari Torang Batu yang berasal dari Sulawesi Barat. Tari Torang Batu adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Tarian ini umumnya dilakukan oleh para penari pria, para prajurit, sedangkan para penari wanita hanya sebagai pendukung tari. Yang ke-27 ada tari Cakalele yang berasal dari Maluku Utara. Tari Cakalele adalah tarian perang khas Maluku yang digelar untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radit Putra Taharahu. Untuk Radit dipersilakan. Terima kasih Nabil. 28 Sumatera Barat, tari lilin. Tari lilin adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tari lilin ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari perempuan maupun berpasangan yang membawa lilin dan dengan diiringi oleh musik yang dibawakan oleh sekelompok musisi. 29 Papua, tarian Selamat Datang. Tari Selamat Datang merupakan salah satu tarian tradisional penyambutan yang berasal dari daerah Papua. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari pria dan wanita untuk menyambut tamu kehormatan atau tamu penting yang berkunjung ke sana. Tarian ini mempunyai makna rasa bentuk ungkapan rasa hormat, rasa syukur, dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut para tamu. 30 Jawa Timur, tari Kudang Lumping. Kuda lumping juga disebut jalan kepang atau jatilan adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit dengan menunggangi kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda dengan dihiasi rambut tiruan dari tali, plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Tentunya banyak banget kan tarian yang ada di Indonesia. Pasti teman-teman pada belum tahu tarian-tarian apa saja sih yang ada di Indonesia. Palingan kalian baru tahu dari provinsi kalian masing-masing. Maka dari itu kelompok kami menjelaskan sejarah dari tarian-tarian dari berbagai provinsi yang sangat banyak ini. Aduh, banyak banget loh. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan proyek kolaborasi ini. Dari proyek ini kami dapat mengetahui sejarah-sejarah ataupun tarian-tarian yang ada di Indonesia. Jadi kami bisa mempelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah seperti kayak tarian, rumah adat, dan berbagai hal lainnya. Tradisional banget kan? Baik,
Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menjelaskan. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa cari di Google, itu banyak banget berbagai tarian-tariannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.